Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ketua kelas silakan dipimpin doa ya. Oke, baik Bu. Ya, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih untuk ketua kelas. Sebelumnya ibu absen terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Nia, Hadir, Bu. Palsu, Hadir, Bu. Nia Maulidina, Hadir, Bu. Siti Purwati, Hadir, Bu. Syarifah, hadir ya. Ya, Bu. Berarti hadir semua, alhamdulillah. Mereview sedikit mengenai pertemuan minggu lalu mengenai ruang lingkup ilmu geografi, alhamdulillah kita sudah tuntas ya. Semoga ilmu yang ibu berikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sebelumnya ibu ingin bertanya, apakah kalian sudah berkumpul dengan kelompok yang ibu minta? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kualitas penduduk. Menurut kalian apa sih kualitas penduduk itu? Saya izin menanggapi ya, Bu, terkait apa itu kualitas penduduk. Menurut saya kualitas penduduk itu adalah tingkat kemampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak, Bu. Benar. Terima kasih Yunir atas jawabannya. Sedikit ibu tambahkan, jadi kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi kesehatan, pendidikan, tingkat sosial, produktivitas, agar penduduk tersebut layak dikatakan sebagai penduduk yang bertakwa, berbudaya, dan berbangsa. Kualitas penduduk menjadi faktor utama dalam meningkatkan kesejahteraan di suatu negara. Jadi anak-anak, menurut kalian apakah di negara kita ini taraf kesejahteraannya sudah mencapai tingkat yang lebih tinggi atau masih rendah? Izin menanggapi Bu, menurut saya tingkat kesejahteraan di Indonesia ini masih tergolong rendah dikarenakan tingkat pendidikan masih rendah, tingkat pendapatan masih rendah, dan tingkat kesehatan penduduk masih rendah. Terima kasih ya Sarifah atas jawabannya. Untuk memahami lebih dalam apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas penduduk di suatu negara atau suatu tempat, Ibu akan menampilkan sebuah PPT yang nantinya akan kita bahas bersama kelompok diskusi kalian ya. Ya, di sini ada judulnya kualitas penduduk. Yang indikator kualitas penduduk dibagi menjadi 4. Yang pertama ada tingkat kesehatan, tingkat pendidikan, mata pencaharian, dan pendapatan per kapita. Nah, untuk tingkat pendidikan sendiri dibagi menjadi 6, seperti jumlah masyarakat yang buta huruf, masyarakat yang melek huruf, terus jumlah masyarakat yang lulus SD, jumlah masyarakat yang lulus SMP, SMA, perguruan tinggi. Itu masih sangat bisa kita katakan dikategorikan sangat minim. Jadi tingkat pendidikan di Indonesia itu juga disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama ada rendahnya pendapatan masyarakat, kedua belum meratanya sarana dan prasarana di Indonesia, dan yang ketiga adalah rendahnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya suatu pendidikan. Indikator yang kedua yaitu tingkat kesehatan dibagi menjadi 5. Yang pertama ada angka kematian kasar, yang kedua ada angka kematian ibu hamil saat melahirkan, yang ketiga adalah angka kematian bayi, yang keempat angka kematian menurut umur, dan yang kelima angka harapan hidup. Nah, faktor ini disebabkan juga karena makanan dan gizi. Masyarakat masih banyak yang makan dan gizinya kurang seimbang, faktor lingkungan, terus ada fasilitas kesehatan yang belum memadai di daerah-daerah terpencil, dan yang terakhir ketersediaan tenaga medis yang masih minim, karena sejatinya banyak dari kita yang masih belum mau terjun langsung menjadi tenaga medis. Indikator yang ketiga yaitu mata pencaharian. Mata pencaharian dibagi menjadi 6 kelompok. Yang pertama adalah lebih dominan di bidang pertanian, yang kedua mayoritas di bidang pertanian pangan, dan minoritas di bidang perikanan. Yang ketiga lebih banyak petani garam. Yang keempat tenaga kerja muda yang masih kurang terampil. Yang kelima adalah upah-upah yang masih di bawah standar. Dan yang terakhir adalah lapangan kerja yang sangat minim
sangat minim dibanding dengan jumlah penduduk yang lebih besar. Lalu yang keempat adalah pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pendapatan nasional yang masih minim di antara wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah pemanfaatan teknologi yang masih kurang mahir. Yang terakhir adalah jumlah penduduk yang lebih besar dibanding dengan wilayahnya. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu. Jika belum, Ibu akan memberikan tugas secara kelompok mengenai kualitas penduduk yang ada di sekitar tempat tinggal kalian. Bisa ya? Bisa, Bu. Jadi tugas kalian adalah kalian mencari tahu kualitas penduduk yang ada di sekitar tempat kalian dan bagaimana kalian menanggulanginya. Bisa? Bisa, Bu. Nama kelompoknya jangan lupa ditulis ya. Ibu kasih waktu 5 menit. Sudah bisa dimulai ya presentasinya. Ibu minta untuk kelompoknya mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bu. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Jadi menurut kelompok kami, kualitas penduduk di daerah saya terutama gitu ya, di daerah Kampung Ente itu terkait pendidikannya sih Bu. Dia pendidikannya kalau misalnya dari tingkat TK sampai tingkat SMK itu dibilang udah cukup baik. Namun beberapa dari orang tua ini masih kebanyakan belum ada pemikiran untuk anak-anaknya melanjutkan ke perguruan tinggi. Contohnya misal kayak khusus ke anak perempuan gitu, kayak buat apa sih mereka melanjutkan ke perguruan tinggi, ujung-ujungnya mereka nanti bakal masuki dapur, terus ngurusin anak dan ngurusin suami. Jadi kebanyakan orang tua itu beranggapan tidak terlalu penting gitu Bu, namun mereka beranggapannya kalau laki-laki mungkin diwajibkan gitu. Dari orang tua di daerah saya, di daerah Kampung Ente ini emang mulai dari PAUD gitu yang udah banyak, cuman emang perihal kayak gitu ke perguruan tinggi keterbatasan ekonomi juga termasuk, terus juga dari pemikiran bisa dibilang pemikiran kulot ya Bu ya, yang masih berpikir kalau perguruan tinggi itu hanya membawa gitu sih Pak, dari diskusi saya. Terima kasih ya kelompoknya. Tepuk tangan. Ya. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin menanggapi sebelum Ibu melanjutkan? Saya mau nanya Bu, saya Kalsum dari kelompok 2 ingin bertanya, peran seperti apa yang bisa Anda lakukan terkait fenomena kualitas pendidikan yang ada di sekitar tempat tinggal Anda? Oke, iya baik. Saya ingin menjawab pertanyaannya Kalsum dari kelompok 2. Peran untuk mengatasi fenomena hal tersebut ya. Kalau misalnya dari kelompok kami itu dimulai kita mengajak anak-anak kecil di sana kayak belajar ngaji, belajar terkait sholat, terus sholawatan bareng di masjid-masjid gitu. Jadi mereka bisa lebih melekat gitu antara pendidikannya, agamanya gitu. Dan untuk ke jenjang SMK maupun SMP mungkin ya kita dibuka kayak kursus privat gitu, kayak misalnya mereka ada PR atau ada pengulangan kita yang sudah memasuki perguruan tinggi bisa membantu gitu, dan itu gratis ya, tidak dipungut biaya. Jadi mereka bisa menanyakan kepada kita, kayak minta bantuan ke kita gitu. Jadi mereka jadi berpikir, oh ternyata melanjutin ke perguruan tinggi itu ada manfaatnya loh gitu, bisa membantu warga sekitar gitu. Kalau misalnya peran yang bisa dilakukan gitu ya. Gimana kalau Masih semangat anak-anak? Masih, Bu. Nah, untuk menambah semangat kita, alhamdulillah kita bernyanyi bersama.
bunyinya seperti ini ya. Mana di mana kelas paling keren, kelas paling keren ada di IPS 1. Mana di mana kelas paling oke, kelas paling oke ada di IPS 1. IPS 1 keren, IPS 1 oke, IPS 1 anak-anaknya hebat. Bisa ya? Ayo kita nyanyi bareng-bareng. 1, 2, 3. Mana di mana kelas paling keren, kelas paling keren ada di IPS 1. Mana di mana kelas paling oke, kelas paling oke ada di IPS 1. IPS 1 keren, IPS 1 oke, IPS 1 Kelasnya anak hebat. Oke kelas, sampai sini ada yang mau bertanya? Saya izin bertanya Bu, Silakan Siti Purwati. upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas penduduk Bu? Baik, terima kasih ya Siti Purwati. Ibu izin menjawab ya. Jadi upaya dalam meningkatkan kualitas penduduk itu bisa kita lihat dari pengembangan kesehatan ibu dan anak, pengembangan tingkat pendidikan, kesehatan, serta terbukanya lahan pekerjaan yang memadai. Seperti itu ya Siti Purwati. Iya Bu, terima kasih Bu. Ya. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya Bu. Jika tidak ada, maka kesimpulan yang dapat kita tarik dari pembelajaran hari ini adalah kualitas penduduk adalah kualitas suatu kondisi di mana kualitas tersebut dapat berupa fisik dan non fisik yang meliputi pendidikan, kesehatan dan produktivitas yang tadi Ibu sudah jelaskan. Hal ini juga bisa kita kaitkan dengan faktor gizi, kesehatan, terus lingkungan, segala macam ya anak-anak yang Ibu sayangi. Seorang filosofi pernah berkata bahwa sekolah menjadikanmu orang yang pintar, lingkungan menjadikanmu orang yang bijak, dan hal-hal yang ada di sekitarmu menjadikanmu orang yang hebat. Nah, untuk itu sebagai anak-anak Ibu yang Ibu sayangi, alangkah baiknya kalian saat menginjak dunia kerja, kalian harus bisa mengasah soft skill dan hard skill yang kalian miliki. Agar kenapa? Agar nantinya kalian bisa merasakan kesejahteraan yang belum kalian dapatkan di masa sekarang. Tadi ingat ya pesan dari Ibu. Nah, sebelum kita menutup pertemuan hari ini, Ibu akan memberikan sedikit kuis secara lisan kepada anak-anak. Jika kalian bisa menjawab, akan mendapatkan poin tambahan dari Ibu dan akan mendapat hadiah. Bisa? Materinya terkait kualitas penduduk. Yang pertama, berhasil atau gagalnya pembangunan ditentukan oleh Kualitas sumber daya manusia. benar ya. Siti Purwati dapat poin A. Yang kedua, kualitas kesehatan dapat dilihat dari Angka harapan hidup. nah, langsung dapat nilai A ya. Kasih Masalah penduduk di Indonesia apa saja? usia harapan hidup tinggi Bu. Betul ya. Mia Azmi ya. Dapat nilai A ya. Kasih Ibu. Oke. Alhamdulillah ya. Oh iya ini hadiahnya. Silakan. Kasih, Terima kasih Bu. Semoga berguna ya pulpennya ya. Alhamdulillah kita sudah selesai, sudah tuntas membahas tentang kualitas penduduk. Untuk itu kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah bersama. Alhamdulillah. Untuk minggu yang akan datang kita akan membahas tentang teori jagat raya dan tata surya ya. Mohon dibaca-baca materinya sebelum menutup pertemuan kali ini. Silakan ketua kelas pimpin doa. Ya Bu, baik. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini anak-anak kita doa dimulai. Doa selesai. Ibu akhiri ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.